Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi, salam Nusantara, salam budaya. Hari ini kita sowan ke Boko Makrom saja. Makrom saja. Nah, kita sowan langsung kawruh pada beliaunya, terutama tentang yang terlihat di sini, dulur-dulur, tentang jaranan yang ada di sini. Desa napa iki? Mojomati, Mojomati, Ponorogo, Jawa Timur. Bisa diceritakan asal muasal jaranan ini? Sebelumnya mohon maaf bila nanti ada kekurangan kegelapan. Untuk jaranan yang di sini kami atau kita namakan Pustoko Pamedar Jati. Itu singkatan Pamedar Jati. Ya, Pustoko Pamedar Jati itu singkatan dari paguyuban seniman tari, tayub juga karawitan. Pamedannya itu Pamedar Sabdo atau MC itu juga ada teman-teman dari pedalangan. Jati itu jaranan tik. Karena kenapa kok tik? Kenapa kok tidak jaranan seperti yang di kota lain? Karena dulu properti Barungan ini bunyinya kan tik-tik atau tok-tok gitu. Jadi kan kasus kayunya juga khusus dari ada mangga atau pelem yang namanya pelem santok. Itu kalau dibikin untuk properti kepala naga atau Barungan ini radius 1 kilo Pak, itu masih bisa terdengar ya, tanpa sound audio. Iya, bisa itu sekilas itu. Terus filosofi yang hendak disampaikan kepada audiens atau masyarakat tentang jaranan yang di sini juga mungkin ada perbedaan dengan jaranan yang secara umum. Apa untuk kita menggali jaranan versi Ponorogo atau versi Wengker. Dulu kita juga punya klub namanya Turonggo Wengker, dengan jaranan versi Wengker versi Ponorogo yang identik dengan rambut yang lebih, mungkin lebih gimbal seperti seperti yang ada di Cekataan atau Caplokan Riau Ponorogo itu. Kita ada itu, kemudian lagi peralatan gigi, taring. Lalu dari tempat lain adalah siung ini kan yang bengkok gitu ya. Kita ini langsung kita memvisualisasikan gambar atau yang kita dapat, maaf ini agak melenceng, dari gambaran-gambaran yang ada di sekitar, misalnya mohon maaf bila tidak berkenan, yang ada di Danyangan atau tempat apapun itu. Ketika kita atau teman-teman coba mak bikin jalannya seperti ini, kepala naga yang seperti ini. Nah, saya tanya, oleh kau dari mana kau dapat inspirasi? Itu dari yaitu perjalanan. Makanya ke tempat-tempat ini ada beberapa, ini kan tidak sama. Jadi setiap tempat beda visualnya. Jaranan terinspirasi dari itu. Kita berani mengcover atau menyontoh, itu kita berani untuk bentuknya, cuma warnanya kita tidak berani. Jadi anda kan harus beda dengan seperti ini, aslinya hitam yang ada hitam. Selain itu juga kita belajar dari mungkin gambar-gambar yang sudah ada di media HP itu. Jadi kan kita padukan yang sesuai KPI, yang namanya sini kan keindahan. Biar indah itu gimana itu. Terus tentang teman utama di jaranan itu apa saja? Kan banyak namanya jaranan, berarti kan harus ada jaran atau kudanya. Terus kalau ini sebenarnya tambahan atau gimana? Tokohnya gimana? Sebenarnya jaranan itu kan gambaran dari atau filosofinya perjalanan manusia. Ada yang keras, ada kuda itu kan ada berbagai macam, ada yang hitam, ada jatuh inti, kemudian agak seperti abu-abu itu sebenarnya gambaran
bisa digambarkan dengan hati kita. Loh kok hubungannya dengan tren atau kesurupan gimana? Itu hubungannya dengan kebersihan hati juga. Jarane eblek itu putih, gambaran kesucian hati. Tapi kok bisa kesurupan, itu gambaran hati kita juga. Masuk media nih api, kalau hati kita itu kotor, tetap ada yang kesurupan. Terus bedanya yang kesurupan sama yang tidak, kalau yang di sini gimana? Maksudnya itu apakah harus selalu ada yang palsu atau kita itu kita juga kontrol saya tanamkan gini. Kebetulan saya dituahkan di Rembuan ini kan, seni, ekspresi, dadi atau jadi. Seni itu kita maksimalkan tari kita, seninya gimana, keindahannya gimana. Terus ekspresinya orang mabuk, ekspresinya orang kesurupan itu gimana. Nah, kemudian dadi ini nanti bila diperlukan tren atau dadi yang sebenarnya bukan kesurupan, tapi kita menggunakan energi yang ada di sekitar itu. Tapi jujur ini matur opo ini kita matur apa adanya. Versi kita mengangkat energi bion positif yang ada di sekitar kita tampilan. Lah urusan kerudangan gimana? Kita tidak, mohon maaf, kita tidak bisa dicek nanti. Lah jadi pun kita kesurupan kita ada pelajaran dan semerta-merta bakar ini kemudian masuk ada pelajaran. Berarti memang ada pesan-pesan yang tidak disampaikan, bukan sekedar ketepuk-ketepuk gitu. Nanti ada pesan yang seolah-olah itu ya memang murni dari apa yang terjadi di sekitar kita. Itu versi kita, atau andaikan di tempat lain atau teman-teman punya versi sendiri, itu hak konco-konco. Tentang jaranan sendiri di Ponorogo khususnya itu mulai kapan ada? Kalau mulai kapan itu mbah saya masih kecil, cerita mbah saya yang kecil itu sudah ada. Cuma untuk Ponorogonan itu begonya kental sekali. Kemudian properti itu cuma gong, kempul 6 laras 6, kemudian 2, terus kenong ini iya sama larasnya 6 dan 2. Itu untuk ngari atau daerah desa pedesaan. Kalau maaf kalau untuk yang agak pinggiran daerah misalnya yang pegunungan lah, itu larasnya 31. Jadi ganjil ya. Bukan ganjil, masalah ganjil ya. Larasnya kalau 31 itu pegunungan itu kan identik dengan jurang lah itu. Kalau 31 larasnya kecil keras. Berarti keras tergantung lokasi dan mungkin intonasi musiknya ada intonasi yang tadi. Berarti begitu saja yang ingin kita tanyakan karena memang waktunya terbatas dan matur nuwun atas penjelasan Romo. Maklum itu saja. Iya Pak. Nah, tentang persiapan acara jaranan, apakah ada istilahnya itu ritual atau sajen gimana? Ada. Tetap bukan jaranan kalau tidak dadi, bukan jaranan kalau tidak ada properti kembang-kembang. Itu kita yang ringan-ringan saja mikirnya, nggak sampai nono-nois, sebagai keindahan lah, harmonisasi kehidupan. Ada bunga itu kan ada yang warna kuning, merah juga, itu juga bisa menggambarkan hati kita. Emosian warnanya abang lah semacam itu. Kemudian lagi ada dupa itu kita urip nang alam dunia iki nek iso nggambar arum dengan kebaikan kita. Itu filosofi itu. Jadi tetap ada berbagi sajen juga. Sajen itu kan versi saya, paham saya itu sajen sarono ngajeni.
sarana ngaji ini. Kalau ini dipersembahkan untuk wis wong Dayak di suku kopi itu. Nah, itu kan kalau untuk yang ya itu sebenarnya untuk sarana ngaji itu menghormati lah seperti itu. Jadi istilahnya itu ya sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Demikian yang kita pelajari dari Romo Mahrom tentang jaranan dan ritual sebelum jaranan itu. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih.